bukan ya. Ketika kita membaca Al-Quran, misalnya anggap saja kita lagi baca surah Al-Kahfi, dan ketika baca belum selesai lalu ada seorang tamu. Pertanyaannya adalah, manakah yang harus diutamakan? Apakah menemui tamu dulu atau selesaikan baca Al-Quran dulu, ya Ustaz? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran adalah afdalul ibadah. Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Quran. Memuliakan tamu adalah sebagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jika dua-duanya bisa digabungkan, bahwa afdal. Ketika dia membaca surat Kahfi dan dia tidak mau untuk memutusnya, maka mungkin dia bisa izin kepada tamu. Ustaz, saudaraku, Habib, bisa saya teruskan dulu baca Kahfi? Saya lagi tengah-tengah baca surat Kahfi, setelah selesai saya akan temui Anda. Gak ada masalah itu. Jangan ditinggal tamu itu sehingga dia merasa sudah tidak menghormatinya. Ini kurang bagus. Anda hentikan sejenak baca surat Kahfi dan Anda izin kepada tamu itu untuk meneruskan surat Kahfi. Insya Allah tamu yang mulia akan memberi izin, fadhal. Tapi dia hatinya tenang, Sahibul Bait menghormatinya. Tapi dia ada sesuatu yang perlu dia selesaikan, dan itu baca Quran hal yang indah. Saya kira itu yang paling afdal. Baik, ini Ustaz, ini pertanyaan yang kedua, Ustaz. Jika Al-Quran itu adalah kalam Allah, lalu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, katanya Ustaz? Ini pertanyaan pernah ditanyakan di zaman Imam Syafi'i alaihi rahmatullah dan di zaman Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Penguasa di zaman itu terkena fitnah ulama usul. Itu penguasa, hati-hati ya. Anda mendapatkan amanah dari Allah, maka ketika memilih ulama untuk Anda mendekatinya, untuk Anda kembali kepadanya, pilihlah ulama-ulama yang saleh. Jangan Anda memilih ulama yang taleh. Ulama usul akhirnya akan menjadi bencana. Dan orang-orang, para ulama yang punya kekuatan iman, kekuatan taqwa Allah, janganlah alergi kepada umara. Mereka butuh kepada Anda. Kalau Anda alergi, menjauh dari mereka, akhirnya ulama usul yang akan mendekati mereka, yang nantinya mereka akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang itu. Tapi kalau Anda merasa gak mampu, takut iman Anda, takut takwa Anda, maka Anda berhak menyelamatkan diri Anda. Silakan Anda menjauh dari umara. Tapi ketika Anda merasa iman, takwa sudah cukup, artinya tidak akan terpengaruh dan seterusnya, maka jangan alergi. Umara butuh dengan ulama yang saleh untuk membimbing mereka, memberi masukan mereka dan seterusnya. Walhasil di zaman Imam Syafi'i, ulama masuk mendekat kepada umara, sehingga umara mendapatkan goror, undang-undang semacam itu. Semua ulama harus menyatakan Al-Quran hadis, Al-Quran hal yang baru. Seperti penanya ini, makhluk.
dipanggillah semua ulama. Kalau enggak mau menyatakan hadis, maka akan disiksa dan dipenjara. Subhanallah. Apa urusannya umara sama Al-Quran? Itu hadis atau qadim? Apa urusannya? Sampai dia masuk dalam hal semacam itu. Tapi subhanallah, ketika seseorang mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, walhasil ringkas cerita, dipanggillah ulama satu demi satu, termasuk Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Ketika Imam Syafi'i ditanya tentang Al-Quran, mada taqul fil Quran, apa yang kau pendapatmu wahai Syafi'i tentang Quran? Ahuwa qadimun am hadithun? Quran itu qadim, kekal seperti zat Allah, atau hadithun, atau hal yang baru? Imam Syafi'i melihat ini orang tidak bisa dijawab dengan jujur. Kalau dia jawab dengan jujur, seperti yang lain akan disiksa, dipenjara. Dan Imam Syafi'i mikir, kalau anak dipenjara, sayang dakwah, sayang santri dan seterusnya. Akhirnya beliau pakai tauriah, bukan bohong, tapi mengkelabui musuh. Maka beliau mengatakan, Isma, dengarkan, Anna Taurat, sesungguhnya Taurat, wal Injil dan Injil, wal Zabur dan Zabur, kitab Zabur, wal Quran dan Al-Quran, empat-empatnya ini hadithun makhlukun, empat-empatnya ini baru dan makhluk. Oh, senang mereka dan dilepaslah Imam Syafi'i. Alhamdulillah, Imam Syafi'i selamat. Mereka memahami, Imam Syafi'i meyakini seperti keinginan raja, bahwa semua kitab Allah itu makhluk. Tapi Imam Syafi'i mengkelabui mereka, maksudnya empat-empatnya bukan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, tapi empat-empatnya, empat jari ini loh. Empat jariku ini makhluk, bukan Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ini tauriah. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau melihat beliau harus pertahankan. Kalau enggak, terjadilah fitnah yang besar atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika beliau dipanggil dan ditanya, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i satu zaman. Imam Ahmad santri Imam Syafi'i. Wah ya Ahmad, mada taqul fil Quran? Apa yang kau katakan pendapatmu tentang Quran? Ahwa qadimun am hadithun? Dia qadim, kekal, atau baru? Imam Ahmad tidak bisa memakai madhab Imam Syafi'i, tauriah, takut nanti awam memahami pemahaman yang salah. Maka beliau dengan segala risiko yang akan beliau tanggung, beliau mengatakan, Al-Quran kalam Allah, la azidu wa la anqusu. Quran adalah kalamnya Allah, saya tidak nambah sedikit pun dan tidak mengurangi sedikit pun. Tidak mau menjawab hadis atau qadim, kalam Allah, kalam Allah. Katakan hadis, Quran makhluk, Quran baru, Quran kalam Allah. Tidak mau. Sehingga Imam Ahmad dicambuk. Tetap Quran kalam Allah. Tidak mau dia mengatakan hadis atau makhluk. Sampai hancurlah baju yang ada di tubuhnya dan tinggal sarungnya. Dicambuk juga sampai terbukalah ikat pinggangnya. Wa subhanallah, tanpa ikat pinggang dan sarungnya itu lepas tapi tetap menutup auratnya. Karamah. Sampai di penjara Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad dalam penjara, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau Rasul mengatakan kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya, Bashir Ahmad bil Jannah, beri kabar Imam Ahmad dengan surga Allah atas kesabaran dia dalam fitnah. Bangun Imam Syafi'i gembira karena beliau tidak bisa ke penjara, maka beliau menyuruh santrinya ke penjara untuk menyampaikan kabar indah ini. Berangkat si santri ke Imam Ahmad, bertemu Imam Ahmad dalam penjara, dan beliau membawa kabar gembira bahwa Nabi memberi kabar gembira, Anda menjadi calon penghuni surga Allah. Senang Imam Syafi'i, lihat berapa banyak orang di penjara dan dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia di penjara, dihinakan oleh penguasa, tapi hakikatnya dia mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gembira Imam Ahmad. Kebiasaan para salihin, jika mendapat kabar gembira dari seorang, dia berusaha membalasnya dengan hadiah. Gak ada pakaian yang dia simpan di almari karena dia di penjara, maka baju yang menempel di tubuhnya, apa itu kaos, dibuka, diberikan orang pembawa kabar gembira ini sebagai hadiah. Ada hadiah ini hadiah dariku untuk kamu telah membawa kabar gembira ini. Imam Syafi'i menunggu. Ketika saat itu datang dipanggil, udah ketemu Imam Ahmad, udah kau sampaikan kabar gembiranya, udah salam Imam Syafi'i udah disampaikan. Imam Syafi'i bertanya, tidakkah beliau memberi kamu hadiah? Karena kebiasaan salih seperti itu. Bahwa iya guru, dia memberi aku pakaian. Pakaian yang diberikan kepada kamu, pakaian yang dia pakai, dia lepas, diberikan, atau dia ngambil di kota atau di lemari yang ada di dalam penjara sana. Lah, dia yang dia pakai itu dia lepas dikasih ke saya. Oh, jadi pakaian ini menempel dengan jasadnya. Iya. Boleh saya pinjam? Untuk apa, guru? Saya ambil berkahnya. Saya akan ambil wajan atau ember atau sesuatu yang ada airnya, saya celupin baju Imam Ahmad, kemudian saya kembalikan lagi kepada kamu untuk saya minum air yang dimasukkan baju Imam Ahmad untuk saya, anak-anak saya dan keluarga saya. Kalau silakan diambillah baju Imam Ahmad, dimasukkan ke air dan dikembalikan lagi ke santrinya, dan air itu dipanggil keluarganya semua untuk minum. Barakah ini bekas bajunya Imam Ahmad. Tahukah Anda siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad itu santrinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru beliau. Tadi bagaimana akhlak salihin, guru tidak malu untuk mengambil berkah kepada santrinya yang mulia. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ini kisah yang indah bagi jawaban untuk pertanyaan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu yutlaqul Quran, satu Al-Quran kalamullah fil azal. Itu namanya Quran. Yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Dan itu godi. Kedua, Al-Quran dinamakan Quran juga mayuktabu fil lauhil mahfuz. Yang ada di lauhil mahfuz itu namanya Quran. Kalau di lauhil mahfuz ada hurufnya. Kemudian yutlaqul Quran ma fis sudur. Yang ada di hati kita. Kita hafal Al-Quran, kita hafal surat Yasin, kita hafal surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, kita hafal Quran. Itu namanya juga Quran yang ada di hati kita. Enggak ada tulisannya, enggak ada bahasa hati. Dan juga yang terakhir, yutlaqul Quran, diberi nama Al-Quran, Al-Quran mushaf yang ada sekarang. Kalau mushafnya jelas makhluk mushafnya. Mushaf dicetak di Semarang, mushaf dicetak di Saudi, mushafnya baru tahun sekian dicetak. Tapi kalau udah bertanya tentang Al-Quran, maka ta'aduban sebagai bentuk adab dan akhlak kesopanan kita, Al-Quran kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang tidak boleh dikatakan hadis atau makhluk. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa Al-Huda TV,